Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan video sebelumnya yang membahas Dajjal, yang mana kemunculannya ditandai sebagai akan terjadinya kiamat di muka bumi ini. Dalam video ini kita akan membahas Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan julukan yang disandang oleh seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memimpin umat Islam kelak. Imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Dalam artian, beliau adalah seseorang yang baik agamanya dan menjadi pemimpin bagi umat Islam untuk menghapus semua kezaliman dan ketidakadilan yang ada di bumi. Namun, perlu diketahui, Imam Mahdi bukan merupakan sebuah nama, bukan juga seorang nabi yang dianugerahi mukjizat, melainkan hanya gelar sebagaimana dengan khalifah atau Amirul Mukminin. Beliau merupakan orang kelima dari 4 penguasa dunia setelah Nabi Sulaiman, Raja Zulkarnain, Namrud, dan Mubukhtanasar. Maka Al-Mahdi Al-Muntajar Muhammad bin Abdillah adalah orang kelima yang akan menguasai dunia pada akhir zaman. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Mahdi akan muncul dari timur Jazirah Arab. Sedangkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Mahdi akan muncul dari arah barat. Pendapat yang lain menjelaskan juga bahwa Al-Mahdi berasal dari penduduk Madinah yang kemudian melarikan diri ke kota Mekah. Pastinya, seperti yang sudah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Imam Mahdi akan muncul setelah Dajjal dan sebelum kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Adapun kemunculan Imam Mahdi bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri Imam Mahdi. Sementara itu, hadis lainnya yang diriwayatkan, kita dapat melihat Imam Mahdi dari segi fisik. Al-Mahdi memiliki ciri-ciri kening lebar, berhidung panjang dan mancung. Ia juga masih keturunan Rasulullah. Ada 14 tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, Imam Mahdi tidak akan muncul hingga menjelang kiamat. Kiamat sendiri adalah rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Tapi, diriwayatkan bahwa mendekati kiamat, bumi mengalami kerusakan. Ini bisa berarti bencana alam yang terus terjadi, seperti longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Selain itu, umat manusia juga melakukan perselisihan dan peperangan tanpa henti. Nah, di saat demikianlah Imam Mahdi akan muncul. Seperti pada hadis riwayat Ahmad, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezoliman." Kedua, kondisi umat Islam mulai terasing. Artinya, pada akhir zaman nanti, kondisi umat Islam menjadi terasing kembali, sama seperti saat pertama kali muncul. Pada saat Islam mulai pudar inilah, Imam Mahdi akan datang menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Ketiga, kemunculan bintang berekor. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah kemunculan bintang berekor. Dan apabila ini sudah terjadi dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malikah. Ia berkata, "Pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, 'Malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi.' Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau pun menjawab, 'Karena orang-orang berkata,
bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan kedatangan asap dukhan yang sudah mengetuk pintu sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Keempat, kondisi sungai Efrat mengering. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah kondisi sungai Efrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya lalu tampak emas yang terkandung di dalamnya. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Kelima, Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah, seperti yang dijelaskan dalam hadis Sahih Abu Dawud, bahwa salah satu ciri Imam Mahdi adalah beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah SAW. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan penganiayaan. Keenam, Imam Mahdi adalah orang Arab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim bahwa Imam Mahdi datang dari negara Arab dan beliau adalah keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Ketujuh, Imam Mahdi merupakan keturunan Rasul. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hasani, yang mana disimpulkan oleh As-Samhudi bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, Imam Mahdi dari keluarga dari putra Fatimah. Ini berarti Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Kedelapan, Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Mekah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membayatnya di antara rukun dan makom. Kesembilan, Imam Mahdi muncul membawa harta kekayaan berlimpah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Kesepuluh, berjuang membangkitkan agama Islam. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi selanjutnya adalah hadirnya sosok yang menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah SAW, Imam Mahdi datang dengan membawa petunjuk yang lurus. Beliau memerangi kemungkaran dan berusaha membawa umat Islam dari kegelapan menuju cahaya. Kesebelas, Imam Mahdi akan dibayat oleh penduduk Mekah secara paksa di depan Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin. Maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibayat di antara rukun dan makom Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam. Maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ke-12, Imam Mahdi muncul selama 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Dalam hadis riwayat Tabrani, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezoliman dan kesemena-menaan.
Dan apabila kezoliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezoliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu, langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Imam Mahdi akan mengantarkan umat Islam menuju babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah, melalui jalan yang telah ditempuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yaitu melalui al-jihad fisabilillah. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima perang umat Islam di akhir zaman. Beliau akan mengajak umat Islam untuk memerangi para mulkan Jabriyan, para penguasa diktator, yang menjalankan kekuasaan dengan ideologi penghambaan manusia kepada sesama manusia. Sehingga Allah mengizinkan Imam Mahdi untuk menang dalam berbagai perang yang dipimpinnya. Maka pada akhirnya ia akan memimpin dengan pola kepemimpinan berideologi akidah tauhid, yakni penghambaan manusia kepada Allah semata. Banyak gazawat atau perang akan dipimpin Imam Mahdi, dan subhanallah, Allah akan senantiasa menjanjikan kemenangan baginya. Ke-13, Imam Mahdi datang setelah kemunculan Dajjal. Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari turunan Adam alaihissalam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menebarkan fitnah, kecuali kota Makkah dan Madinah yang tidak bisa ia masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur. Ke-14, kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezoliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iran dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rom atau Rom dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Setelah wafatnya Dajjal, umat Islam semakin kuat. Mereka membunuh orang-orang musyrik dan para Yahudi. Namun, setelah itu muncullah tentara Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak dan tidak terkalahkan. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk bersembunyi membawa umat Islam menuju Gunung At-Tur di Palestina. Sementara Ya'juj dan Ma'juj terus membuat kerusakan hingga akhirnya dimatikan oleh Allah lewat penyebaran penyakit dari hama serangga. Dari riwayat-riwayat yang sudah ada pula riwayat yang mengatakan bahwa sebagian orang jahiliyah mengingkari hadis-hadis Rasulullah mengenai Imam Mahdi. Mereka berpikiran, kalau hadis ini diterima atau diyakini oleh kaum muslimin, maka akan membuka pintu selebar-lebarnya banyak orang yang dapat mengaku sebagai Imam Mahdi. Pernah terjadi, contohnya seperti peristiwa sejarah di Arab Saudi mengenai fitnah Imam Mahdi di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 20 November tahun 1979. Saat itu, suasana pagi hari sudah terlaksananya sholat subuh di Masjidil Haram. Pemimpin sholat dan juga pendakwah Juhaimin al-Otaibi berkhotbah jika Muhammad bin Abdullah al-Khatani, kakak iparnya, adalah sebagai Imam Mahdi. Kemudian ia dibayat oleh sekelompok orang pengikut Juhaiman dan berhasil mengepung Masjidil Haram. Peristiwa tersebut dikenal dengan fitnah Al-Haram atau tragedi Masjidil Haram yang berakhir dengan terbunuhnya mereka di sana. Demikian penjelasan terkait apa saja tanda-tanda yang bisa dikenali saat Imam Mahdi datang yang merupakan pertanda hari kiamat atau hari kiamat akan tiba. Semoga
Pengetahuan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan terhindar dari fitnah-fitnah yang dibawa oleh orang-orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Imam Mahdi. Karena pada kenyataannya itu merupakan deklarasi yang keliru dan tentunya sesat. Sebab pada dasarnya Imam Al-Mahdi tidak akan menyatakan dirinya sebagai Al-Mahdi sebelum dibayat oleh seluruh umat Islam. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.